kalian? Lancang. Berani memasuki daerahku. Maafkan kami, Nyai. Butuh air? Kami mencari Nyai Nila Saroya. Beliau adalah biung anak ini. Siapa namamu? Sudawirat, Nek. Kutu kambing. Panggil aku Nyai. Mengerti? Iya, Nyai. Peliharalah dan berikanlah pedang pusakamu pada anakku. Namanya Sudawirat. Maaf nih. Apa? Apakah Nyai yang bernama Nyai Durgandini? Ikut aku, buaya. Pedang ini akan kujadikan senjatanya untuk mencari pendekar muda yang mengalahkanmu. Biungmu mewariskan pedang ini untuk kamu, Sudawirat. Biung kemana, Nyai? Biungmu tewas dalam pertarungan yang gagah berani. Sudawirat, sabar ya. Relakan biung, Wirat. Sabar ya. Sudah, tenang, Wirat. Diam! Diam! Aku paling tidak tahan ada air mata di rumahku. Kutu monyet. Aku paling tidak tahan kalau mendengar anak menangis. Dari kecil, aku tidak pernah menangis. Setiap mau menangis, Bopo selalu menghajarku, memukuliku. Sudawirat. Di depan kuburan biungmu aku telah bersumpah untuk mengangkatmu sebagai murid. Sekarang terserah kepadamu. Mau atau tidak? Aku ingin menjadikan kamu seorang pendekar yang perkasa. Untuk membalas kematian biungmu yang disebabkan oleh pendekar yang bernama Suliwa. Mau atau tidak kamu jadi muridku? Jawab, mau atau tidak? Mau, Nyai. Bagus, bagus. Terima kasih, Nyai. Anak pintar. Minum bedangnya dulu, Kakang. Kakang saya buatkan arem-arem dan tape ketan. Nanti siang Kakang mau dimasakan apa? Tantri, kamu tidak usah terlalu memikirkan saya. Karena Bongo bisa meladeni semua keperluan saya. Daripada di rumah, saya tidak mengerjakan apa-apa, Kakang. Sudah ada pelayan yang melayani Bopo. Ayo. Bukan begitu. Saya tidak enak kalau nanti Aditya salah paham. Juga mungkin kalau Parwati, kalau mereka sewaktu-waktu datang kemari. Biar saja. Galuh dan Aditya kan sudah tahu bahwa Kakang sudah saya anggap sebagai kakak sendiri. Jadi kalau mereka cemburu, ya salah sendiri.
Mereka tidak akan cemburu kalau mereka ada di sini. Jadi, Kakang tidak suka kalau saya di sini. Bilang saja terus terang, Kakang. Tidak usah berbelit-belit. Tantri, maksud saya... Maksud saya baik, Kakang. Semua yang saya lakukan adalah ungkapan rasa terima kasih saya kepada Kakang yang telah menolong saya. Tantri. 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 Tantri, ada apa? Tantri, ada apa? Ada apa, Tantri? Tidak ada apa-apa. Kakang dari mana? Jalan-jalan. Makin lama kota ini semakin membosankan. Kenapa? Saya malah semakin betah tinggal di sini. Sangat bisa jadi. Siapapun akan menjadi betah kalau ada yang diharapkan. Ada yang dicintai dan ada yang mencintai. Bicaramu seperti orang yang putus asa, Kakang. Apa Kakang tidak memiliki yang dicintai di sini? Ternyata ada yang dicintai saja tidak cukup. Kalau tidak ada yang mencintai, saya rasa itu lebih menyakitkan. Kakang sedang bicara tentang diri saya. Syukur kalau kamu menyadari. Saya tidak suka kalau Kakang menyindir-nyindir seperti itu. Bahasa langsung dan terang-terangan hanya cocok untuk anak kecil. Untuk orang yang cara berpikirnya masih sederhana. Kalau menurut saya, Apa? menyindir adalah bahasa dari orang yang tidak memiliki keberanian untuk bicara terus terang. Baik. Sekarang saya mau bicara secara terus terang. Saya mau tanya kamu dan jawab juga dengan terus terang. Baik, Kamu benar-benar mencintai saya? Kakang. Jawab dengan tegas, Tantri. Saya tidak mau kamu jadikan sebagai tambul butuh. Apa maksud Kakang? Sebenarnya kamu hanya mencintai Suliwa, bukan? Tapi karena Suliwa telah memiliki kekasih, lalu kamu mencoba menipu dirimu sendiri dengan pura-pura mencintaiku. Sekarang kau berikan Galuh dari Suliwa. Kamu gunakan kembali untuk melampiaskan asmaramu. Cukup, Kakang, cukup. Cukup apa? Yang tidak pernah kamu sadari adalah bahwa kamu telah menyakiti hati orang lain. Kamu telah melecehkan saya, Tantri. Kamu telah merendahkan cita saya. Dan tiba-tiba, saya merasa telah menjadi duri dalam hidupmu. Saya tidak mau. Karena saya punya martabat. Untuk tidak perlu kamu perlakukan serendah itu. Kakang. Oh. Kakang. Maafkan aku, Aditya. Aku memang mencintai Suliwa. Tapi aku juga mencintaimu. Kamu terlalu baik sebagai seorang lelaki. Yuk. Itu dia, Kakang, menuju ke hutan. Kakang Aditya! Aditya! Ada apa lagi, Tantri? Permainan sudah selesai. Sebenarnya apa salah saya? Sampai kamu tega menyakiti hati saya sedap taat. Berbuat sekehendak hatimu. Aditya, sabar. Saya mau jelaskan. Tidak perlu, Liwa. Silahkan kamu nikmati kebanggaanmu sebagai lelaki yang dicintai oleh gadis-gadis cantik. Termasuk perempuan ini. Di belakangku dia masih tetap mencintaimu. Ternyata hatinya busuk. Aditya, saya tidak... Diam, Liwa. Saya tidak perlu omonganmu. Aku juga punya hak untuk bicara, Aditya. Sebab urusanmu dengan Tantri telah melibatkan aku. Hei. Kita selesaikan masalah ini tidak dengan kata-kata. Kau menantangku, Aditya. Betapa kerdilnya pikiranmu. Aku tidak akan pernah berkelahi hanya karena wanita. Tidak pernah, huh?
Sekarang kau bisa lengkapkan kepernahanmu. Ya! 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 Sudah hentikan! Liwa! Dia! Saya tidak mau kalian berkelahi karena saya. Maaf, Aditya. Aku harus menghentikan arah pukulan. Kepala dan dada. Ada apa ini? Kenapa kalian berkelahi? Ini pastilah kamu, Tantri. Kamu telah membuat Ditya cemburu. Karena kamu berusaha menggoda Kakang Liwa. Iya, bukan? Ternyata kalian semua masih kekanak-kanakan. Kenapa, Ditya? Kamu cemburu karena Tantri masih sering mendekati Suliwa? Mungkin karena kamu melihat Tantri sering datang ke rumahnya. Kemudian hatimu jadi panas. Iya, bukan? Dan Kakang Liwa? Kakang merasa bangga karena ada gadis lain selain aku yang masih mencintai Kakang dan mengejar-gejar Kakang. Kemudian tanpa perasaan, membiarkan gadis yang sudah punya kekasih itu datang ke rumah Kakang. Tanpa peduli kekasihnya akan cemburu atau tidak. Iya, bukan? Bukan. Aku tidak pernah merasa bangga untuk hal-hal seperti itu. Sejak kecil aku telah diajar untuk tidak menyakiti hati orang lain. Bisa saja aku mengusir Tantri dengan cara kasar atau halus. Tapi itu tidak akan pernah aku lakukan. Karena artinya aku akan menyakiti dia. Nah, sekarang semakin jelas persoalannya. Aditya cemburu buta. Karena Kakang Suliwa yang dicemburinya tidak menaruh hati kepada Tantri. Sementara Tantri cinta buta. Karena tidak mau melihat kenyataan bahwa Kakang Suliwa hanya mencintai saya. Sementara Kakang Suliwa buta perasaan. Katanya tidak mau menyakiti hati Tantri. Tapi yang dilakukan menyakiti hati Aditya. Gombal semua! Ayo salaman. Maafkan saya, Kakak. Saya tetap mencintaimu. Saya berjanji tidak akan pernah datang lagi ke rumah Kakang Liwan. Kamu tidak usah janji, Tantri. Saya memang akan meninggalkan Kalingapura. Besok saya akan menghadap Pangeran Danur untuk pamit. Liwa, mungkin saya rasa sayalah yang lebih pantas meninggalkan negeri ini. Karena jasamu sangat besar di sini. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan jasa Aditya. Ini hasil renungan saya waktu melakukan semedi. Saya akan mengabdi pada diri saya sendiri dan pada kebenaran yang saya yakini. Eyangmu Pangeran Suryapati
telah membukakan mata hati saya. Eyang Suryapati. Beliau kan sudah lama meninggal. Iya. Beliau muncul dalam semedi saya dan memberi pandangan hidup kepada saya sebagai seorang pendekar. Ketika saya utarakan keniatan saya untuk mengabdi di Kalinggapura, sebelumnya saya ceritakan kepada beliau kenapa saya menerima jabatan sebagai punggawa di Kalinggapura. Saya katakan ingin mendapat penghasilan tetap untuk membiayai rumah tangga yang mau saya bangun bersama kamu. Eyang melarang. Secara langsung tidak. Beliau cuma mengatakan bahwa pengabdian kepada penguasa cenderung akan membabi buta dalam membela tuannya. Baik itu salah maupun benar. Kamu tahu, beliau menyuruh saya untuk mengabdi kepada kebenaran. Sebab kebenaran ada di mana-mana. Raja bisa benar, tapi juga bisa salah. Begitupun rakyat bisa benar, bisa juga salah dan menyimpang. Ya, betul Kakang. Itu kenapa banyak pendekar lebih suka mendirikan padepokan sendiri. Mereka tidak mau dijajah oleh kekuasaan. Seperti Bopo dan Biungku. Lalu, apa rencana Kakang selanjutnya? Aku ingin menjajaki lebarnya jagat, luasnya langit ciptaan Yang Maha Agung. Terbang bebas seperti Raja Wali. Pria,